melulu, ya, taunya wakaf tajwid, itu, ya, wakaf harta kurang paham, itu. Nah, lalu Umar perintahkan, kamu urusi, nah, kamu rawat ya. Nah, kalau kamu mau perlu makan, ya ambillah hasil panennya sekadar untuk makan, boleh. Ya. Kalau kamu kedatangan tamu, sanak famili, ya, mau menjamu, kasih makan, ya ambillah hasilnya, boleh. Tapi menjualnya tidak boleh, menggadaikannya tidak boleh, mewariskannya tidak boleh. Emang bukan kamu pemiliknya kok, bagaimana mau diwariskan? Nah, tapi kalau sudah panen, dengan panennya inilah sedekahkan kepada semua orang yang memerlukan. Itu wakaf Umar. Nah, wakaf Utsman, musim kemarau yang panjang, sumur-sumur mata air pada kering. Ada satu sumur yang terus memancarkan air, milik orang Yahudi. Orang dari jauh-jauh tempat datang membeli. Kesempatan Yahudi naikkan harga. Sekarang harga 1 liter sekian. Wah, orang ngeluh. Ya Rasulullah, gimana ini ya Rasulullah, lagi musim kemarau, nggak ada air, ya, harga naik, dicampur-campur lagi kayak Pertalit katanya, motor pada rusak. Nah, itu emang orang Yahudi juga yang ngatur itu, otak Zionis ini, ya. Itu. Nah, ya habis gimana, mata air emang cuma dia yang punya. Maka Nabi bilang pada sahabat, siapa di antara kalian yang mau bersedekah, beli aja itu sumur dan sedekahkan airnya. Utsman datang, jual deh sumur kamu. Yahudi itu pintar juga. Kalau dijual dapat uang banyak, tapi cuma sekali aja. Nah, kalau sekarang kan sustainable, tiap hari terima duit, tiap hari terima duit, itu namanya sustainable, berkelanjutan, nggak mau jual. Tapi Utsman juga kan pedagang, sahabat Nabi taat ibadah, tapi juga pedagang. Nah, maka menjadi penting ikhwan TKN yang pedagang supaya jago negosiasi seperti Pak Marwan. Nah, itu. Ya, Pak Marwan sufi tapi jago negosiasi. Ya, penampilan gini-gini aja, asetnya masya Allah. Aset wakafnya, masya Allah, panti asuhannya gratis, disekolahkan, dikasih makan dan segala macam. Kita malu sama dia, namanya doang wakil talqin, tapi nggak punya panti asuhan gratis seperti beliau. Nah, karena beliau bisnis itu. Nah, Utsman nego, kalau kamu nggak mau jual seluruhnya, bagaimana ini sumur jual separuhnya? Maksudnya, ya hargain separuh, saya bayar. Nah, nanti hari ini orang beli air bayar ke ente, besok orang beli air bayar ke saya, lusa orang beli air bayar ke kamu. Jadi selang-seling sehari-sehari. Si Yahudi pikir boleh juga nih, dengan dijual separuh harga dapat duit banyak. Nah, gelontoran besar. Masih ada yang separuh, tiap 2 hari sekali masih dapat. Nah, yang eceran. Oke, jual separuh. Begitu udah dibeli, Utsman umumkan, hai seluruh penduduk Madinah, bukan hai muslimin, tidak, seluruh penduduk Madinah, muslim kayak non muslim, yang perlu air, silakan ambil air, pas di giliran saya harus nerima duit. Itu. Dan saya sarankan, dan kalau kamu ngambil airnya di saat giliran saya harus nerima duit, itu saya gratiskan, wakaf untuk hidup kalian, gratis. Dan yang kedua saya sarankan, kalau biasanya sehari ngambil air 1 gentong, ini ambilnya 2 gentong, supaya besoknya kamu nggak perlu ngambil air lagi. Itu. Ini hebatnya pedagang nih, jago negosiasi. Ya, maka saya belajar sama ente, Ustaz Marwan. Itu jago nego dah. Ya. Jadi akhirnya besokannya giliran Yahudi nerima duit sepi. Ya udah bilang, kalah gua nego. Itu boleh begitu? Boleh, karena al-harbu khid'ah. Perang adalah tipu muslihat. Perang adalah adu-adu strategi. Begitu, ya. Jadi boleh berstrategi, tapi kan kita masih ada iman, jaga, pakai moral, tetap ya. Jangan begitu jalan di atas trotoar pakai motor, lihat polisi berbalik, wah strategi ini, al-harbu khid'ah katanya. Akhirnya ketangkap juga, maaf Pak, saya mau menakib ke Rawamangun, duit cuma ada ceban nih katanya, al-harbu khid'ah. Itu. Karena memang ada juga yang manfaatkan begitu. Mau ke rumah saya,
ditomang, gage. Begitu dia masuk, kena di stop. Wah, gimana nih kita? Maaf Pak, saya mau zikir di rumah Kiai Wafiuddin. Gitu. Nah, polisi, oh jadi mau zikir? Iya deh, jangan lupa ya doain saya Pak ya. Itu polisi yang santun, selalu minta didoain oleh orang-orang soleh. Itu. Baik. Nah jadi saudara sekalian, maka seluruh mata air itu, sumur itu terbeli oleh Utsman dan digratiskan untuk semua orang pakai. Tapi orang Islam umat Rasulullah itu punya harga diri, mentang-mentang gratis, nggak mau gratisan aja. Ada harga diri. Ya. Seorang mukmin itu punya muru'ah, punya marwah. Nah, marwah itu ya marwan gitu. Nah, bentuk lain dari marwah ya marwan. Muru'ah. Masa gue mau makan gratisan melulu? Itu. Masa gue mau keluar masuk masjid gratisan melulu? Tiap hari wudhu, emang tuh masjid kagak bayar airnya? Emang tuh masjid pasang lampu, pasang AC kagak bayar listriknya? Masa gue ibadah di masjid melulu nggak pernah ngisi kencelengan? Di mana harga diri pengurus masjid yang pusing tiap bulan nyari biaya air, biaya listrik? Nah, ini kadang-kadang kita kurang kesadaran harga diri, mau pakai fasilitas ibadah tapi tidak mau mendanainya. Dia lupa ya. Setiap kali dia ibadah dan dia tidak ngisikan celengan, sebagian pahalanya dipotong untuk biaya listrik dan biaya air yang diserahkan kepada para dermawan. Itu makanya ngisikan celengan jangan cuma 1.000 minta masuk surga lagi. Itu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Ustadz siapa, Kiai siapa di Masjid Jogokarian, pintar itu. Tiap hari dari subuh sampai malam dia pegang counter, tak 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 tak, subuh sekian orang yang masuk keluar masuk masjid, zuhur. Terus dia hitung selama 1 bulan, maka masjid itu dipakai oleh sekian orang sekian kali. Jadi jumlah pemakainya sekian kali. Nah, catat 1 bulan berapa masjid bayar listrik? Nah, bayar air, bayar marbot untuk kebersihan dan segala macam, catat. Nah, maka berapa jumlah biaya 1 bulan dibagi dengan jumlah pemakaian, 1 kali orang sholat di situ biayanya adalah Rp300. Misalnya 300 atau 200. Nah, maka di hari Jumat dia umumkan, Bapak Ibu, masjid ini dalam sebulan dipakai sekian kali. Sebenarnya tiap kali kita sholat di sini itu Rp200 loh Pak. Itu Rp200. Nah, jadi kalau 5 kali sholat 1.000, sejumat sekali berarti 7.000. Hari Jumat Bapak ngisikan celengan 5.000 kurang 2.000. Itu umumkan. Nah, dengan tadi tanbih nalar. Kalau ada nalarnya itu, bayangin kalau pengurus masjid ini ya bikin data. Bulan ini kan Oktober, kemarin September sekian kali pemakaian, biaya sekian, 1 kali pemakaian sekian rupiah. Jadi jamaah begitu mau masuk, sekian rupiah gua tiap sholat di sini, buat air, buat listrik, buat keamanan, buat kebersihan dan segala macam. Nah, gua harus berapa ngisikan celengan supaya gua nggak tekor. Itu, ini nalar. Itu. Jadi kalau tidak, maka sebagian pahala kita itu dipotong sekian. Untuk orang yang bersedekah menutupi itu, maka akibatnya Masjid Jogokarian orang bersedekah banyak, nggak mau rugi, nggak mau tekor. Begitu banyak berlimpah, umumkan lagi pengurus masjid, ya, pengurus masjid umumkan. Nah, ternyata kita ada kelebihan sekian, maka mulai bulan depan kami sudah bicara tanah kosong di seberang masjid kita sewa selama 1 tahun. Sehingga setiap hari Jumat, Anda parkir motor dan mobil di sana. Tidak perlu parkir ngampar, bikin sesak jalan. Silakan parkir di sana. Tapi tetap harus bayar parkir. Itu ya. Nah, tapi kan jamaah jadi enak. Ada petugas parkir, diatur, tertib, aman. Nah, duit parkiran masuk lagi. Nah, apa yang dilakukan? Nah, karena duit parkiran masuk, sumbangan masjid berlebih. Sebagian uang saya bayar premi asuransi syariah.
Siapapun yang parkir motor, parkir mobil di sana dan hilang, diganti. Coba. Ente jangan berani ngutip duit parkiran tapi nggak berani menjamin. Karena keputusannya sudah ada di MA, ya, Mahkamah Agung. Tiap-tiap masuk ke wilayah ada orang mengutip biaya parkir, dia harus menjamin kalau terjadi kehilangan atau kerusakan. Itu, ya. Kalau mau gugat menang itu. Itu. Nah, bukan hanya itu, kita sholat di masjid, sepatu hilang diganti, Pak, sama pengurus. Nah, supaya nggak rugi ngegantiin dulu, ya pasang kamera CCTV, pasang keamanan, begitu, ya. Jadi kita bekerja dengan nalar, dengan sistem, begitu. Nah, maka orang sedekah lebih banyak karena dia tahu tiap apa yang disedekahkan kembali manfaatnya kepada dia. Maka Masjid Jogokarian bikin lagi pengumuman, ya. Semua anak-anak dalam radius sekian meter, jarak sekian meter, kita bangunkan tiap hari untuk sholat subuh. Nah, bikin kentongan, anak-anak sekolah, bangunin, suruh sholat subuh ke masjid. Sholat subuhnya berjamaah, sudah pakai seragam sekolah, sebelum berangkat, sediakan breakfast, sarapan. Makan dulu. Ya senanglah orang tua, kan? Anaknya dikasih makan yang bergizi sebelum ada MBG itu, ya. Nah, sudah disiapkan makan bergizi, anak berangkat sekolah. Ada lagi dana mahasiswa di Jogja, banyak mahasiswa. Mahasiswa, kamu kan kiriman dari orang tua terbatas, ya. Nah, jurusan apa? Fisika, matematika. Oke, tiap sore datang ke masjid ngajar les. Anak-anak di sekitar kampung ini pulang sekolah sore kumpul. Selain ada giliran hari baca Quran, juga ada hari les matematik, ada hari les biologi, dibimbing oleh para mahasiswa. Nah, ini nalar, dan itu akan terwujud sebentar lagi di Masjid Al-Mubarak, ya. Gitu ya Mas Agung, ya. Mana Mas Agung? Nah, itu, ya. Jadi nalar, nah, supaya seperti itu. Nah, ini wakaf. Jadi umat Muhammad waktu itu kok dikasih air gratis melulu? Harga diri. Nah, maka meskipun digratiskan, di sebelahnya ada kotak, dia masukin koin dirham, perak, koin dinar, dimasukin semampu-mampunya. Nah, harga diri, muruah. Ya, jangan apa-apa serba gratis. Kadang-kadang tanpa sadar mindset kita, pikiran kita itu apapun yang berbau Islam harus ikhlas, dan ikhlas artinya gratis. Makan mau, bayar kagak. Ini dia. Itu. Ini nggak boleh, ya. Ente tanpa sadar ada orang lain yang ngebayarin ente, pahalanya ke dia. Itu. Lagi pula harga diri ente di mana? Kalau cuma tangan di bawah melulu. Lain cerita kalau memang ente lagi nggak berkemampuan. Ini persoalannya bukan nggak mampu, ya. Kagak mau. Buktinya rokokmu. Habis berapa rupiah tiap bulan? Nah, sedekah ke masjid kagak mau. Nah, ini bukan nyindir lagi nih kepada para ahli hisab nih, ya. Udah ngeplak banget ini. Rokok bisa habis puluhan ribu, ya. Sedekah pura-pura kagak mau, itu. Oke. Nah, yang kedua, para sahabat Nabi, ya kalau kita ngambil air gratis melulu, ya pahalanya numpuk di Utsman terus. Nah, kita tidak bisa mendapatkan peluang mendapat pahala dengan subsidi silang. Maka ngisi kotak itu tidak lagi sesuai harga. Dia lebihkan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Saya lagi beruntung nih pegang duit, saudara saya nggak beruntung, nih saya tutupin deh dia. Nah, jadi karena banyak yang berlebih, uang kotak dari sumur gratis itu, uang kotaknya jadi banyak. Nah, oleh nazir wakafnya dibuka itu uang kotak banyak, dia beliin kebun korma di sekitar sumur itu. Kormanya panennya sedekahkan untuk fakir miskin. Itu. Beli lagi, lama kelamaan orang-orang miskin semua udah tercukupi. Tapi uang di kotak masih terus numpuk. Sampai akhirnya itu kan abad ke-8 kejadiannya, ya. Nabi kan meninggal tahun 632. Abad ke-7. Abad 8 kira-kira abad 19,
Saudi Arabia menjadi negara versi modern, lalu mengenal sistem perbankan. Maka nazir wakaf tidak lagi megang uang, karena meskipun sudah dibagi-bagikan selalu ada saldo, uang tidak dipegang, ditaruh di bank. Tiap kali uang wakaf masuk, bagikan kepada para duafa, kelebihannya taruh di bank. Sampai sekarang di beberapa bank di Arab Saudi masih ada rekening bank atas nama Utsman bin Affan. Itu. Bagaimana dengan tanahnya? Nah, tanahnya karena udah dekat banget Masjid Nabawi, terjadi perluasan, saya foto-fotonya ada. Dibangunlah dengan dana wakaf, nah, dibangun gedung. 4 lantai terakhir untuk restoran dan toko-toko disewakan, hasil sewanya masuk ke wakaf. Tingkat ke atasnya untuk jamaah haji dan umroh. Seringkali kita tidak sadar, ketika umroh tidur di hotel, kita bayar itu hotel, sebenarnya itu hotel wakafnya Utsman, dan duit dari kita masuk lagi ke rekening Utsman, rekening wakaf. Jadi Utsman bin Affan sudah meninggal dunia 1400 tahun lalu, tapi di dunia ini wakafnya bisa terus berputar. Pahalanya, orang yang dapat kemanfaatan makin luas, pahala terus mengalir ke Utsman. Mau nggak kita begitu? Kalau memang mau, ayo berwakaf. Mulailah dari wakaf, ya. Kecil-kecilan. Ada pengurus walayah sini. Mana pengurus walayah? Biasa tawadu dia, nggak mau tunjuk tangan itu, ya. Tawadu, tahu warna duit. Itu. Nah, walayah itu Yayasan Wakaf Latifah Mubarakiyah. Latifah Mubarakiyah itu nama perguruan tinggi di Suryalaya. Kita pinjam namanya karena memang ini kita akan membangun wakaf untuk pendidikan Suryalaya. Sudah kita bikin di sini. Nah, banyak yang berwakaf. Wakaf itu bisa wakaf berupa barang, ya. Wakaf berupa barang, misalnya wakaf tanah, wakaf semen, wakaf mobil, wakaf barang. Atau wakaf berupa uang. Nah, nih wakaf uang. Nah, 1 juta, 2 juta. Atau wakafnya barang tapi disampaikannya berupa uang. Itu disebut wakaf melalui uang. Nah, itu statusnya sama dengan barang. Jadi wakaf semen, wakaf mesin penyedot air, jet pump, atau wakafnya melalui uang untuk dibelikan kipas angin. Nah, itu sebenarnya wakaf barang. Wakaf barang, benda, dan wakaf melalui uang, tapi tetap wakaf benda. Nah, ada lagi yang betul-betul wakaf uang, betul-betul uang. Nah, ketentuannya berbeda. Nah, ya. Kalau wakaf melalui uang ini harus diserahkan kepada lembaga keuangan syariah yang ditunjuk sebagai penerima wakaf uang. Panjang singkatannya, LKS, Lembaga Keuangan Syariah, PWU, penerima wakaf uang. Itu biasanya bank-bank syariah. Itu minimal 1 juta. Nah, minimal 1 juta. Nah, tapi kalau kita mau wakaf kecil-kecilan, cuma ada 10.000, 100.000, itu boleh kolektif. Boleh kolektif, dikumpulkan, nanti pengurus walayah sudah ngumpulin menjadi 50 juta, dari yang 10.000, yang 100.000 dikumpulin, baru distorkan sebagai wakaf uang. Nah, jadi itu dikolektifkan. Itu. Kalau wakaf uang masuk wakafnya, misalnya 100 juta atau 100 miliar, maka uang itu tidak boleh berkurang. Setelah masuk ke bank, ya, loh di banknya atas nama siapa? Rekening bank syariahnya itu atas nama walayah. Nah, jadi yang boleh menerima banknya dicatat sebagai wakaf, tapi masuknya ke rekening walayah. Berarti walayah punya uang nih, 100 miliar. Dia harus investasikan supaya uang ini bisa menghasilkan profit. Nah, diinvestasikan di mana? Di saham-saham syariah. Nanti tiap tahun ada pembagian keuntungan, dividen. Itu. Wakaf uangnya kemana ini? Nah, misalnya ke sektor produktif, itu bikin pertanian. Seperti pernah kita coba beras Islami sehat alami. Ya, kemarin di Bandung ada tuh bikin semangka, bagus perkembangan semangka.
Dengan demikian, dana umat itu terus berkembang. Itu. Tapi karena sudah menjelang zuhur, kita perlu bersiap untuk salat zuhur. Saya akhiri sampai di sini. Apa yang saya sampaikan tentang zakat dan wakaf masih sangat awal, masih sangat sederhana. Sebelum kita melakukannya, kita perlu pendidikannya supaya ngerti. Kalau kami bikin kursus wakaf, mau nggak ikut? Hah? Mau? Tunjuk tangan yang mau. Dan kalau udah mau nggak berwakaf? Masa 10.000 aja nggak mau? Mau dong ya. Oke. Apalagi 50.000. Kita akan bikin itu ya. Kursus wakaf. Karena apa? Ya ini sekalian. Saya Senin Selasa kemarin itu di training habis-habisan tentang nazir wakaf. Senin Selasa. Jumat pagi sampai sore diuji habis-habisan di Hotel Borobudur itu untuk menjadi nazir wakaf. Ujiannya berat. Dipelajari undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, peraturan menteri agamanya, peraturan, ternyata benar. Dr. Hayu, kawan saya di Majelis Ulama, tapi beliau di komite bagian lingkungan datang. Ustaz, nggak salah. Saya kemarin waktu di London, di Inggris, dalam rangka membahas tentang wakaf untuk lingkungan, saya didekati oleh pengurus dari Vatikan. Mereka mengajak kerjasama, Ustaz, dalam bidang wakaf. Itu. Kok Vatikan Barat ikut-ikutan wakaf? Di Barat itu istilah kerennya endowment. Jadi endowment itu pun lagi populer. Itu. Kenapa Vatikan mau melibatkan diri? Karena mereka menilai regulasi-regulasi dan organisasi-organisasi filantropi Indonesia itu sudah sangat mantap sekali. Mereka sudah lihat. Ya. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tapi sistem regulasi dan organisasinya itu sudah mantap dalam mengelola filantropi. Ya. Nah, termasuk masalah undang-undang wakaf. Jadi, Masya Allah, ke depan dengan hancurnya komunisme, dengan runtuhnya kapitalisme, yang akan naik adalah wakaf produktif, zakat wakaf. Itu pun baru di sektor sosial, apalagi sektor komersialnya. Inilah ekonomi Islam yang akan menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Kemarin hari Kamis saya sempatkan ke PIK 2, dari bandara mampir ke PIK 2. Di situ ada 2 tower, 2 menara. Tulisan depannya Menara Syariah. Itu di PIK 2. Itu. Emang saya pernah dengar Wakil Ketua Umum MUI, saya kan Wakil Ketua di Komisi Pendidikan. Ini Wakil Ketua Umum Dr. Anwar Abbas. Itu. Dia cerita tahun lalu saya mewakili MUI diminta meresmikan Menara Syariah di PIK 2. Saya tanya, kenapa dikasih nama Menara Syariah? Di wilayah PIK 2 yang kita tahu wilayah Cina itu. Karena yang boleh menyewa kantor di sini, berkantor di sini hanya perusahaan-perusahaan beroperasi dengan sistem syariah. Itu. Sudah ada itu, banyak Pak. Ini perusahaan-perusahaan berprinsip syariah. Dan tiap perusahaan syariah itu ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Itu. Siapa pemiliknya? Berapa banyak? Pribumi-pribumi Islam belum ada Pak, katanya. Kenapa sudah banyak perusahaan-perusahaan syariah tapi pemiliknya bukan Muslim? Karena itu banyak dari Singapura. Kenapa di Singapura berkembang? Karena Singapura sebagai pusat ekonomi dan keuangan Asia Tenggara sudah mendorong sistem ekonomi Islam. Kan mempraktekkan ekonomi Islam itu tidak harus syahadatain. Yang penting tidak boleh ada riba. Yang penting tidak boleh ada gharar, spekulasi. Yang penting tidak ada kezaliman. Yang penting semuanya transparan dan adil. Lah kalau itu syarat ekonomi Islam, kami yang bukan Islam juga mau. Kami yang bukan Islam juga perlu. Begitu saudara sekalian. Itu. Jadi bukan maksud flexing, ya. Saya yang banyak tinggal di Singapura menyaksikan hari demi hari universitas-universitas di Singapura itu menyelenggarakan kursus-kursus ekonomi Islam. Bayangkan.
Yang datang itu ya sebagai pusat keuangan ekonomi dunia, berbagai lembaga-lembaga bisnis ada di situ. Bule-bule yang agamanya nggak jelas itu pada ikut kursus. Karena memang ke depan ini sistem ekonomi dan keuangan Islam itu akan melesat. Saya hanya menggugah satu saja. Kenapa kita yang di TKN tidak masuk ke wilayah itu? Sosial, spiritual udah beres. Amalia sudah aman. Ya. Secara sosial, organisasi, manajemen sudah berkembang. Sekarang kita harus masuk pada finansial dan infrastruktur. Sebab kalau tidak, umat kita ini masih banyak yang miskin. Ya. 75% anak-anak pendidikan kita, orang Indonesia ini pendidikannya 75% itu SMP ke bawah. Ketika mereka masuk ke dunia kerja, itu masih banyak yang ijazahnya cuma SMP, ijazahnya cuma SD, itu ya paling ikut kursus di Singapura, terus pulang jadi sarjana deh. Itu begitu. Nah ini problem akut nih problemnya ya. Banyak anak-anak kita yang putus sekolah, ya, yang beasiswanya itu kita memerlukan beasiswa. Bagaimana kalau kita hanya mengandalkan negara saja? Gak bisa. Negara juga lagi pusing banyak utang. Ya, Purbaya aja disuruh nanggung bayar tuh utang kereta api cepat, kagak mau, nggak ada duit, nggak bisa. Nah, suruh bayar yang kemarin bikin utang. Itu apa negara yang disuruh bayar katanya. Nah jadi kalau bukan umat ini sendiri dan kita dari dana zakat wakaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.